Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai yang bikin merinding sendiri pas malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita baru. Kalau udah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Di sebuah pelosok desa di Kabupaten Tegal, ada satu rumah tua yang tetap berdiri kokoh meski dindingnya mulai retak dan atapnya berlumut. Rumah itu milik Mbah Salim, lelaki sepuh yang katanya sudah lama pensiun dari usahanya. Tapi anehnya, uangnya tidak pernah habis dan warteg-warteg miliknya di kota besar terus berjalan, seolah hidup dengan sendirinya. Orang-orang desa menghormati Mbah Salim, tapi mereka juga pelan-pelan menghindar. Rumah itu selalu tertutup rapat setelah matahari tenggelam. Asap dupa sering terlihat dari balik jendela dapur, dan suara langkah kaki kadang terdengar. Walau Mbah Salim tinggal sendirian, tak ada yang berani bertanya. Tak ada yang benar-benar ingin tahu. Sampai suatu hari, seorang cucu yang pulang dengan tangan kosong dan hati penuh kecewa, datang kembali ke rumah itu. Rian turun dari bus kecil yang berdebu dan bau solar. Tas ransel lusuhnya dijinjing di tangan kanan. Debu jalanan pedesaan langsung menyambut sepatunya yang mulai sobek di sisi. Ia menarik napas pelan. Udara desa masih sama, tenang, hangat, tapi menyimpan sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Ia berjalan melewati sawah, melewati rumah-rumah yang sepi di sore hari. Beberapa anak kecil main layangan, ibu-ibu menyiram tanaman, tapi tak ada yang benar-benar menoleh. Desa ini seperti tak mengenalnya lagi. Atau mungkin memang sejak awal tidak pernah peduli. Rumah Mbah Salim berdiri sendiri di ujung gang. Luarnya masih terlihat kokoh. Pagar kayu sudah rapuh, tapi dindingnya tetap bersih. Genteng berlumut, tapi tak bocor. Di teras, dua kursi rotan tua berjajar tak berubah sejak terakhir kali Rian ke sana 3 tahun lalu. Ia mengetuk pintu pelan. Sekali, 2 kali, tak ada jawaban. "Mbah," panggilnya. Dari dalam terdengar bunyi gembok dibuka, lalu pintu disibak pelan. Muncul wajah tua dengan sorot mata yang tajam, tapi kosong. "Rian," gumam Mbah Salim datar. "Iya, Mbah." "Pulang," jawab Rian sambil menunduk. Mbah Salim mengangguk kecil, lalu mundur ke dalam. Tanpa banyak kata, Rian masuk, mencium bau rumah tua. Percampuran antara kapur barus, kayu tua, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada bau dupa samar-samar, meski tak terlihat bekas pembakaran. "Kamarmu masih ada. Di belakang, sebelah kanan." "Jangan buka pintu yang kiri," kata Mbah Salim pelan. Rian mengangguk. Ia tahu, sejak kecil memang selalu begitu. Dapur belakang rumah itu seperti dunia terlarang. Tidak ada yang boleh masuk. Bahkan ibunya dulu pun tak pernah bertanya. Rian masuk ke kamar. Tempat tidur kayu tua masih berdiri. Spray berganti. Jendela terbuka sedikit, membiarkan udara malam masuk. Ia rebahkan tubuh, letih, lelah, tapi juga gelisah. Malam mulai turun. Rian makan malam dengan Mbah Salim di ruang tengah. Menu sederhana. Nasi, tempe goreng, sambal, sayur bayam. "Mbah masih kirim bahan buat warteg-warteg di kota?" tanya Rian sambil mengunyah. "Masih," jawab Mbah Salim. "Hebat juga. Nggak kelihatan sibuk tapi lancar terus. Yang penting tahu caranya," ujar Mbah Salim pendek. Setelah makan, Rian mencuci piring sendiri. Mbah Salim duduk di kursi rotan sambil memandangi dinding. Tidak ada TV, tidak ada radio, hanya jam tua berdetak pelan. "Kalau malam jangan keluar rumah," kata Mbah Salim tiba-tiba. "Kenapa?" "Sudah malam, istirahat." Rian tidak membalas. Ia masuk ke kamar, menutup pintu, tapi tidak langsung tidur. Ia membuka jendela sedikit, melihat keluar. Jalan gelap, tidak ada lampu jalan, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari jauh. Matanya mulai berat. Ia rebahkan tubuh, menarik selimut tipis, mencoba tidur. Tapi rumah ini terlalu sunyi. Jam menunjukkan pukul 1 lewat sedikit. Rian terbangun. Tak tahu kenapa, kamar gelap. Tapi telinganya menangkap suara langkah pelan, seperti sandal diseret di lantai. Langkah itu terdengar dari arah dapur.
Semakin dekat, lalu menjauh lagi. Rian bangkit perlahan. Ia meraih ponselnya, menyalakan senter. Ia buka pintu kamar, mengintip ke lorong. Sepi, gelap. Tapi suara itu masih ada. Pelan-pelan ia berjalan, melewati ruang makan, melewati ruang tengah, mendekati dapur. Pintu dapur tertutup, tapi di bawahnya terlihat bayangan kaki. Sepasang kaki tua, diam di depan tungku. Ia mendekat. "Mbah," bisiknya. Tak ada jawaban. Ia buka pintu pelan-pelan. Tapi, kosong. Dapur gelap. Tungku mati. Tidak ada siapa-siapa. Rian berdiri di ambang pintu, bingung. Ia mundur lalu kembali ke kamar. Menutup pintu. Pagi harinya, Mbah Salim mengetuk kamar Rian tanpa suara. Ketukan 3 kali, lalu hening. Rian bangun dan membuka pintu. Mbah Salim sudah siap. Pakai sarung, baju koko tipis, dan topi hitam lusuh. "Siapin diri, kita ke warteg," katanya pelan. Tanpa banyak tanya, Rian ikut. Warteg milik Mbah Salim di desa letaknya tak jauh dari pasar kecil. Warteg itu tak besar, hanya 6 meja kayu panjang dan 1 etalase kaca. Tapi dari luar sudah terlihat ramai. Masih ramai juga, ya, padahal tempat, begini gumam Rian. "Yang penting tetap ada yang datang," jawab Mbah Salim. Di dalam, 2 ibu-ibu sedang duduk makan sayur asem. Seorang bapak tua duduk sendiri di pojok, makan pelan, seperti tak mau buru-buru selesai. Seorang anak muda duduk membelakangi pintu, hanya menunduk diam di atas nasi dan sambal teri. Mbah Salim duduk di belakang meja kasir. Rian berdiri di dekat dapur memperhatikan. Ia melihat satu perempuan parubaya sibuk menyiapkan piring. Namanya Bu Lastri. Satu-satunya karyawan yang terlihat terbiasa bekerja tanpa banyak bicara. "Mas, sini bantu saya ambilkan piring," kata Bu Lastri sambil tersenyum tipis. Rian mengangguk dan mulai ikut kerja. Ia ambil piring, bantu angkat termos, bersihkan meja. Di sela-sela itu, ia memperhatikan pelanggan yang keluar masuk. Aneh, wajahnya tidak familiar. Padahal ini desa kecil, tapi sebagian besar pelanggan terlihat asing, dan lebih anehnya lagi, tidak ada satupun yang bicara. Mereka hanya makan, bayar, lalu pulang. Tanpa sapa, tanpa komentar. "Bu," bisik Rian ke Bu Lastri. "Yang datang sini langganan semua ya?" Bu Lastri mengangguk. "Bisa dibilang gitu. Kenapa nggak ada yang ngobrol ya? Sepi banget." "Bu," Lastri diam sebentar. "Di sini orang kalau makan, fokus aja." 1 jam berlalu, warteg mulai sepi. Rian duduk sebentar di kursi belakang. Mbah Salim masuk dapur tanpa suara. Dari celah pintu dapur, Rian sempat melihat kakeknya membuka laci kecil yang penuh dengan kertas dan foto-foto tua. Tak lama kemudian datang seorang pria muda, membawa karung beras. Ia memanggil Rian sambil tersenyum. "Mas Rian?" "Ya, saya Darto. Dulu kerja juga di warteg Mbah waktu masih di cabang kota." "Oh ya, udah lama kerja sama Mbah Salim?" tanya Rian. "Dulu iya mas, tapi sekarang saya bantu-bantu nganterin bahan aja. Nggak kuat kerja lama-lama. Badan saya gampang capek sekarang." Rian memperhatikan Darto. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Suaranya agak berat seperti orang habis sembuh dari sakit panjang. Tapi dia tetap tersenyum ramah. "Warteg yang di kota masih rame?" tanya Rian. "Rame sih, tapi banyak yang ganti orang. Dulu kawan saya yang kerja di sana banyak. Tapi ya sekarang, tinggal dikit. Banyak yang pulang sakit atau hilang kabar aja." "Hilang kabar?" Darto tertawa kecil. "Maksud saya ya, pindah gitu aja mas. Hidup orang beda-beda." Setelah Darto pamit, Rian menyapu lantai. Tangannya menyenggol pintu lemari tua di pojok warteg. Lemari itu tidak dikunci. Ia membukanya pelan, berniat mencari lapel. Namun di dalamnya bukan alat dapur, melainkan tumpukan foto-foto tua. Ukuran kecil, sebagian sudah menguning. Semua wajah dalam foto mengenakan seragam warteg. Ada yang sedang melayani, ada yang duduk di dapur, ada yang berdiri di belakang etalase. Rian mengambil satu foto. Di baliknya tertulis, Siti, Cabang. Lenteng Agung, tutup usia 29. Ia ambil satu lagi. Imam, Cabang Klender.
ditemukan di kamar kos, 33 tahun. Lalu satu lagi, Wati, dapur pusat, hilang, Rian membeku. Di lemari itu ada puluhan foto, semuanya orang yang pernah kerja di warteg milik Mbah Salim. Dan di balik tiap foto, selalu ada catatan kematian, hilang, atau pindah mendadak. Langkah kaki terdengar dari belakang. Rian buru-buru menutup lemari. Nyari lap, suara Mbah Salim. Iya Mbah, jawab Rian cepat. Mbah Salim menatap lemari itu. Lama, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya menoleh dan berjalan kembali ke dapur. Rian duduk kembali. Tapi kali ini, ia tidak tenang. Rian sudah 3 hari membantu di warteg. Ia mulai hafal ritmenya. Jam 5 pagi dapur dibuka. Bu Lastri datang bawa bahan. Mbah Salim duduk di depan warung membaca buku tua tanpa sampul. Dan pelanggan mulai berdatangan tanpa banyak bicara. Tapi, satu hal tetap tidak bisa ia pahami. Dapur belakang. Dari awal Mbah Salim sudah bilang, jangan buka pintu yang di pojok dapur. Itu tempat pribadi. Dapur lama. Rian mengangguk waktu itu, menganggapnya biasa. Tapi justru karena dilarang, pikirannya jadi terus ke situ. Setiap kali Rian menyapu dekat pintu itu, ia mencium bau aneh. Bukan bau makanan basi, bukan minyak bekas, tapi bau kemenyan yang hangus dan amis yang tidak jelas sumbernya. Dari selap pintu kayu yang sedikit renggang, ia pernah lihat cahaya oranye berkedip seperti lilin. Tapi anehnya, itu terjadi siang hari. Bu Lastri, tanya Rian pelan saat membantu memotong bumbu. Dapur belakang itu dipakai juga ya? Bu Lastri diam sejenak, lalu menoleh sambil setengah berbisik. Itu bagian yang enggak boleh disentuh. Udah lama dikunci. Kenapa? Dulu katanya buat masak stok besar. Tapi sekarang cuma dipakai kalau Bapak lagi butuh ruang sendiri. Rian tidak bertanya lagi, tapi pikirannya tidak bisa diam. Malam harinya, ia membantu menutup warteg. Semua meja dibersihkan, piring dirapikan, dan lampu bagian depan dimatikan. Tapi saat ia hendak pulang duluan, Mbah Salim berkata, "Tunggu dulu, bantu saya angkat karung beras ke belakang." Rian mengangguk dan mengangkat karung dari dapur utama. Tapi begitu ia sampai di dekat pintu dapur belakang, kakeknya merebut karung itu. "Biar saya saja yang masuk, kamu tunggu sini." Rian berdiri di depan pintu, memperhatikan Mbah Salim masuk sendiri. Pintu tertutup pelan, tapi celahnya masih terbuka. Dan dari dalam, samar-samar terdengar suara perempuan. Lirih. Seperti berdoa. Atau minta sesuatu. Rian mendekat. Ia menempelkan telinganya. "Aku sudah kasihmu makan. 1 piring tiap hari. Jangan minta lebih. Jangan ganggu yang belum waktunya." Itu suara kakeknya. Tapi kepada siapa ia bicara? Keesokan harinya Rian datang lebih pagi. Ia sengaja lebih cepat agar bisa masuk duluan ke dapur, pura-pura bantu-bantu. Bu Lastri belum datang. Mbah Salim belum turun dari rumah. Ia berdiri di depan pintu dapur belakang. Pelan-pelan ia dorong. Terkunci. Tapi bagian bawah pintunya terbuka lebar. Ia jongkok, mengintip dari bawah. Yang ia lihat bukan ruang dapur biasa. Lantainya dilapisi tikar pandan. Di sudutnya ada mangkuk putih kosong. Di depannya lilin merah menyala meski matahari sudah terang. Di dinding tergantung kain hitam dan lembaran kertas bertulisan tangan. Tidak seperti ruang penyimpanan beras. Ini lebih mirip tempat sembayang. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari arah depan. Rian berdiri cepat-cepat dan pura-pura menyapu. Mbah Salim muncul dari tangga rumah atas. Matanya langsung ke arah pintu. "Kamu dari mana?" tanyanya datar. "Dari depan, Mbah. Mau bersihin lantai." "Jangan dekat-dekat dapur belakang. Biar saya saja yang urus bagian situ." Rian mengangguk, tapi dalam hati, ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Siangnya Rian mencoba bertanya pelan ke Bu Lastri. "Dulu, yang kerja di dapur belakang, siapa aja?" Bu Lastri mengangkat bahu. "Saya cuma sempat bantu di dapur depan, yang urus belakang. Biasanya yang sudah kerja lama, tapi banyak yang enggak balik. Kenapa? Enggak tahu. Habis dari sini hilang kabar aja. Ada yang katanya sakit, ada yang pulang kampung, tapi enggak ada yang pamit langsung."
Hari itu berlalu tanpa kejadian berarti. Tapi malamnya, Rian tidak bisa tidur. Pikirannya terus kembali ke lilin itu. Ke mangkuk kosong dan suara yang didengar semalam. Jam menunjukkan pukul 12:15. Rumah sudah gelap. Hanya ada cahaya samar dari luar jendela. Rian turun dari kamar pelan-pelan. Tangga berderit. Ia berjalan tanpa suara. Lewat ruang tengah. Masuk ke dapur. Pintu dapur belakang tidak terkunci. Rian dorong pelan, udara di dalamnya lembab dan dingin. Tapi bukan karena angin. Bau dupa sangat kuat. Lilin masih menyala. Dan mangkuk itu masih di tempatnya. Tapi kali ini berisi nasi putih setengah porsi. Rian melangkah lebih dalam. Lantai kayu di bawah kakinya terasa hangat. Tapi langkahnya terhenti saat ia mendengar suara kursi digeser dari balik tirai. Ia mendekat pelan dan mengintip dari balik celah tirai bambu. Mbah Salim sedang duduk bersila di depan mangkuk. Tangannya menggenggam sendok, tapi tak makan apa-apa. Mulutnya komat kamit. Di hadapannya tidak ada siapa-siapa. Tapi tatapannya lurus ke satu titik kosong, seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Hari Minggu di desa selalu terasa lebih lambat dari hari-hari biasa. Warteg tutup, pasar juga lebih sepi. Rian memutuskan keluar rumah pagi itu. Sudah terlalu banyak yang ia pendam sendiri. Rumah terasa menyesakan, dan dapur belakang masih terasa, menyisakan bau yang tak hilang dari pikirannya. Ia berjalan ke arah kebun bambu di barat desa. Tempat itu dulu sering jadi tempat mainnya waktu kecil. Di sana ia bertemu seseorang yang membuat langkahnya terhenti. Nadia, gadis itu menoleh. Wajahnya masih sama seperti dulu, sederhana, tanpa rias, tapi matanya punya tatapan yang dalam. Lebih dewasa, lebih kuat, tapi juga terlihat lelah. Rian? Mereka saling diam beberapa detik. Angin bergerak pelan di sela bambu. "Kamu balik juga akhirnya," kata Nadia. "Iya, pulang dengan tangan kosong," jawab Rian setengah tertawa, setengah menyesal. Nadia duduk di bangku kayu tua di pinggir ladang. Rian ikut duduk. Suasana tak canggung, tapi tak juga lepas. Ada banyak yang ingin dibicarakan, tapi tak tahu dari mana. "Kamu tinggal sama siapa sekarang?" tanya Rian. "Nenek, sama adikku juga. Ibuku sudah meninggal 5 tahun lalu. Bapakku, ya entah, tak pernah pulang." "Adikmu umur berapa?" 6 tahun, sakit-sakitan. Nggak kuat matahari, kadang-kadang demam tanpa sebab. "Dibawa ke puskesmas?" "Sering, tapi katanya sehat, cuma lelah." Nadia tersenyum tipis. Mungkin dia bukan lelah, tapi dia capek tinggal di tempat kayak gini. Rian menoleh. "Maksudnya?" Nadia menarik napas panjang. "Kamu bantuin Mbah Salim sekarang ya?" "Iya, di warteg, nggak tiap hari sih." Nadia terdiam. Lalu ia berkata pelan, seperti tidak ingin suaranya terdengar oleh udara sekalipun. "Kamu hati-hati, Rian. Kadang yang kelihatan menghidupi, justru sebenarnya sedang mengambil pelan-pelan." Rian menatapnya. "Kamu tahu sesuatu?" Nadia menggeleng, tapi sorot matanya berkata sebaliknya. "Aku cuma bilang, jangan terlalu percaya tempat yang selalu ramai tapi tak pernah berubah. Desa ini diam, tapi banyak yang tak terlihat. Termasuk warteg. Di desa ini, yang hidup belum tentu lebih damai dari yang sudah pergi," jawab Nadia pelan. "Aku nggak bilang lebih dari itu." Rian tak memaksa, tapi kalimat itu mengendap lama dalam pikirannya. Sore itu, Rian iseng membeli lauk dari warteg dan membungkusnya lebih. Ia ingin memberi ke Nadia dan neneknya. Hanya bentuk perhatian kecil, ia antarkan makanan itu ke rumah kayu kecil di tepi desa. Nenek Nadia menerima dengan senyum hangat. "Masih ingat kamu? Dulu sering main ke sini." Nadia hanya mengangguk sambil membimbing adiknya masuk kamar. Tapi malam harinya, ketika Rian duduk di depan rumah, angin mulai kencang. Awan menutupi bulan, udara terasa tebal. Pagi itu Rian datang ke warteg dengan pikiran yang tak tenang. Malam sebelumnya ia tidak tidur. Pesan dari Nadia terus terngiang, terutama kalimat terakhir adiknya. Kalau dia tidur, ibu itu akan masuk lewat mangkuk. Hari ini warteg tetap
Ramai seperti biasa. Pelanggan datang, makan cepat, lalu pergi tanpa suara. Bu Lastri tetap sibuk seperti tidak ada yang berubah. Tapi Rian tidak bisa pura-pura tenang. Ia merasa semua yang dilihatnya belakangan ini bukan kebetulan. Sore hari saat warteg sudah mulai sepi, Rian memberanikan diri masuk ke ruang tengah, tempat Mbah Salim duduk membaca kitab lusuh yang sudah berdebu. "Mbah," katanya pelan, "saya mau bicara." Mbah Salim tidak menjawab, hanya menutup bukunya pelan. "Dulu ibu saya sering larang saya main ke belakang rumah. Sekarang saya tahu kenapa. Saya udah lihat, Mbah. Altar di dapur, lilin, mangkuk. Saya dengar suara kakek bicara ke ruang kosong. Dan sekarang, orang-orang yang makan di warteg ini hilang, Mbah. Saya lihat fotonya, dan anak kecil yang makan. Kiriman dari warung ini, dia diganggu juga." Mbah Salim tetap diam, matanya tak bergerak. "Saya cuma mau tahu satu hal. Ini semua apa? Kenapa warteg ini seperti menelan orang?" Akhirnya Mbah Salim bicara. Suaranya sangat pelan. "Dulu, warteg ini cuma satu, sempit, sepi. Saya hampir bangkrut. Tapi ada orang yang datang, saya nggak tahu dari mana. Dia bilang, 'Kalau kamu mau ramai, kamu harus siap dibantu.'" Rian menahan napas. Awalnya saya nggak paham. Tapi waktu itu saya nekat. Saya anggap dia cuma bicara kosong. Saya terima. Dan sejak malam itu, warteg saya mulai ramai. Tapi tiap tahun, selalu ada yang harus hilang. Mbah Salim menghela napas dalam. Saya kira cuma 1-2. Tapi makin besar wartegnya, makin banyak yang harus ditukar. Dulu saya pilih orang asing, pelanggan baru, karyawan yang enggak punya keluarga. Tapi makin lama, saya kehabisan. Warteg butuh makan. Rian menatapnya lama. "Dan sekarang?" tanyanya pelan. "Sekarang waktunya pembaruan. Perjanjian terakhir hanya bisa disambung lewat darah sendiri." "Jadi maksud Mbah?" Mbah Salim menoleh. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. "Yang paling cocok jadi penerus, ya kamu, Rian." Rian mundur setengah langkah. "Saya bukan bagian dari ini. Kamu sudah tinggal di sini, sudah bantu di warung, sudah lihat apa yang harusnya enggak kamu lihat. Itu sudah dianggap setuju. Mbah, saya enggak pernah minta ini. Saya cuma numpang hidup, bukan mau gantiin iblis jadi rejeki." Mbah Salim berdiri. Tubuhnya gemetar tapi suaranya tetap dingin. "Kamu pikir rejeki datang sendiri? Kamu pikir semua warteg itu bisa jalan tanpa modal besar? Tanpa dipelihara? Saya enggak minta kamu korbankan orang. Saya cuma minta kamu teruskan. Urus mangkuk, jagain meja, biar tetap hidup. Kalau saya tolak, bukan saya yang urus kamu," jawab Mbah Salim pelan. "Tapi yang bantu kita dari awal, dia sudah nunggu dari kemarin." Langit malam di desa turun perlahan, seperti tirai tebal yang menutup wajah-wajah penduduknya. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik, hanya angin yang lewat seperti bisikan tanpa bentuk. Di dalam rumah, Rian duduk di lantai kamarnya. Tangannya terikat di belakang, mulutnya dibekap kain tipis. Tubuhnya dingin, tapi peluh mengalir dari kening. Ia tidak menjerit, tidak bisa. Tapi di dalam dadanya, semuanya gaduh. Ia tidak tahu persis kapan Mbah Salim memutuskan. Tapi tadi sore, setelah percakapan mereka, rumah mendadak sepi. Tak ada suara panci, tak ada langkah kaki Bu Lastri. Dan saat matahari mulai tenggelam, Mbah Salim datang ke kamarnya membawa tali, berkata pelan, "Malam ini waktunya, jangan lawan. Ini bukan buat saya, ini buat warteg kita." Kini Rian digiring ke dapur belakang. Ruangan itu berubah total. Tikar pandan digelar. 4 lilin merah menyala di tiap sudut. Di tengahnya, mangkuk putih dengan nasi, telur rebus, dan segelas air bening. Bau dupa menyengat. Ada semacam garis melingkar dari arang, membatasi area altar. Di luar lingkaran, tubuh Rian didudukkan paksa, diikat dengan tambang dari serat pohon pisang yang tua. Mbah Salim berdiri di seberangnya. Mulutnya bergerak pelan, matanya terpejam. Di tangannya, pisau
kecil dari kuningan berkarat. Rian memejamkan mata. Napasnya tak teratur. Ia tak tahu apa yang akan terjadi, tapi tubuhnya menolak menyerah. Lalu, dari balik sudut ruangan, sesuatu muncul. Sosok membungkuk. Jalannya merangkak, rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya keriput dan basah. Suara langkahnya licin seperti daging yang ditarik di lantai basah. Mbah Salim membuka mata. Ia melanjutkan bacaan. Pisau kini mengarah ke lengan Rian. Tepat saat ujung pisau menyentuh kulit. "Mbah!" Teriakan itu menggema keras. Pintu belakang terbuka paksa. Nadia muncul sambil menggendong adiknya yang pucat. Matanya tajam. Nafasnya terengah. Tapi suaranya jelas. "Jangan sentuh dia." Mbah Salim tersentak. Sosok wanita tua berhenti merangkak. Kepalanya miring. Matanya tidak ada. Lubang hitam menganga dari wajahnya seperti sumur tak berdasar. "Kamu tidak tahu apa yang kamu ganggu, nak," ujar Mbah Salim. Suara bergetar. Nadia berdiri tegak. Saya tahu. Saya tahu semua orang yang masuk ke sini tidak pernah kembali. Saya tahu anak-anak desa sering demam tanpa sebab. Dan saya tahu adik saya tidak minta makan. Tapi mangkuk warteg datang sendiri ke dapur kami." Adik kecil di pelukan Nadia mulai menangis, tapi tetap memeluk leher kakaknya erat. Rian berusaha bicara. Mulutnya masih terikat. Nadia maju. Dengan pisau dapur yang dibawanya, ia memutuskan. Ikatan di tangan Rian. Mbah Salim berteriak, "Kalau bukan Rian maka siapa penggantinya? Tidak bisa sembarang, harus darah keluarga." Nadia menatap lurus ke altar. Lalu pelan, ia berbisik, hampir tak terdengar. "Ambil aku." Suaranya mantap. "Kalau harus ada yang ditebus, aku saja." Nadia berdiri tegak di depan altar. Tangannya gemetar tapi sorot matanya tak goyah. Udara di dapur itu makin padat, seperti disesaki sesuatu yang tidak ingin dilihat tapi bisa dirasakan. Angin mendesis dari dinding yang retak, membuat lilin berkelip tak stabil. Sosok wanita tua tanpa mata tak bergerak. Ia hanya menunduk sedikit, tubuhnya berguncang perlahan. Suara napasnya berat dan panjang, seperti diambil dari rongga yang tak punya paru-paru. Uap hangat mengepul dari punggung tangannya yang keriput. Mbah Salim berdiri di dalam lingkaran arang. Mulutnya masih membaca mantra, tapi suaranya putus-putus, seperti kehilangan kuasa. Ia menatap makhluk itu dengan wajah pucat. "Aku sudah kasih, aku sudah beri." Suaranya gemetar. Makhluk itu mendekat. Langkahnya lambat, tapi setiap langkah membuat lantai kayu melengkung dan suara mendesing mengiris udara. Nadia memeluk adiknya. Rian berdiri perlahan di belakangnya. Tubuhnya masih sakit akibat ikatan tadi, tapi matanya terbuka penuh. Mbah Salim kembali berseru, kali ini lebih keras. "Kau janjikan cuma satu tumbal tiap 10 tahun. Itu yang kamu bilang waktu datang dulu." Sosok itu akhirnya bicara. Suaranya tidak berasal dari mulut, tapi seperti menyebar dari dinding, dari lantai, dari dalam dada setiap orang yang ada di ruangan itu. "Kamu janjikan satu, tapi kamu terus beri. Kamu jadikan ini warung, bukan pengabdian." Suara itu membuat Rian menggigil, bahkan udara jadi basah dan lengket. "Kamu cuci mangkukku tiap hari. Kamu kirim makanan ke rumah-rumah yang tidak minta. Kamu cari sendiri korbanmu tanpa ditunjuk. Kamu rakus." Tiba-tiba altar bergetar. Mangkuk putih retak, lilin meledak satu persatu. Uap hitam naik dari dasar tikar membentuk kabut. Brakakaka, langit-langit dapur ambruk sebagian. Lampu rumah padam total. Dari luar angin berputar mengelilingi rumah, seperti badai yang tidak menimpa. Desa hanya satu titik, rumah itu. Mbah Salim terjatuh ke lututnya. Tangannya meraih ke arah makhluk itu. "Maafkan, saya cuma ingin semua tetap berjalan. Saya cuma ingin warteg tetap buka. Saya takut hidup miskin lagi." Makhluk itu diam. Lalu satu langkah terakhir diambilnya, dan ia berdiri tepat di depan tubuh Mbah Salim. Ia tidak menyentuh, tapi api muncul dari bawah. Sepasang kaki Mbah Salim mulai menyala. Perlahan, membara. Mbah Salim menjerit, "Tolong, tolong, saya salah." Tapi tak ada yang bisa membantu. Api menjalar ke lutut, pinggang, dada.
Tapi anehnya, tubuh itu tidak hangus, hanya terbakar. Dalam posisi duduk, seperti sedang menerima sesuatu yang seharusnya tak pernah diminta. Nadia menutup mata adiknya. Rian hanya bisa berdiri membeku, menahan muntah yang mendesak naik. Dan di tengah kobaran itu, suara makhluk itu terdengar lagi, lebih dalam, lebih lambat. Warungmu tutup selamanya. Lalu tubuh Mbah Salim hilang dalam posisi duduk. Tak bersisa hanya mangkuk kosong di lantai dan dupa terakhir yang padam sendiri. 5 tahun sudah berlalu. Desa itu masih tenang, jalannya masih berbatu, dan suara ayam masih membangunkan pagi-pagi. Tapi satu hal berbeda. Warteg yang dulu berdiri di ujung pasar sudah tak ada. Reruntuhannya kini menjadi kebun cabai milik warga. Namun, tak jauh dari sana, berdiri sebuah bangunan kecil, sederhana tanpa nama besar. Dindingnya dari semen kasar, jendelanya lebar, dan di depannya ada papan kayu bertuliskan, "Warung Rasa, masak dengan tangan, bukan janji." Di dalamnya Rian berdiri di balik etalase. Ia kini lebih tenang, lebih kurus tapi segar. Matanya tak lagi gelisah. Tangannya gesit meracik nasi, sayur, sambal, dan lauk sederhana. Di sampingnya Nadia menata piring dengan tangan cekatan. Senyumnya ringan seperti embun pagi. Dan di pojok ruangan adik Nadia, yang kini duduk di bangku sekolah dasar, tertawa sambil mencoret-coret buku gambar. Tubuhnya sehat, kulitnya tidak pucat lagi. Ia bisa makan apa saja sekarang, asal bukan dari mangkuk putih. Warung itu tidak pernah penuh sesak. Tapi orang-orang datang bergantian. Mereka makan, ngobrol, senyum. Tak ada yang terburu-buru. Tak ada yang diam penuh tekanan. Semua makan karena lapar. Dan pulang karena kenyang. Tidak ada dupa. Tidak ada lilin. Tidak ada altar di dapur. Hanya wajan, spatula, dan uap nasi yang naik setiap pagi. Suatu siang, seorang pemuda datang. Ia duduk dan memesan sayur asem serta tempe goreng. Setelah makan, ia menoleh ke dinding. Di sana tergantung sebuah foto. Lama, usang, tapi sengaja dipajang. Foto Mbah Salim. Ia duduk di depan warteg lamanya, mengenakan sarung dan senyum tipis. Tidak ada bingkai emas, hanya dipaku pada kayu dengan tali benang. Dan di bawah foto itu tertulis pelan dengan kapur putih. "Dulu kami makan dari rasa takut. Sekarang kami makan dari hati yang bersih." Rian tidak menjelaskan siapa lelaki di foto itu kepada pelanggan. Ia tidak perlu. Yang datang cukup makan, senyum, lalu pergi. Tidak ada wajah yang hilang. Tidak ada yang datang 2 kali tanpa dikenali. Nadia kadang masih terbangun dari mimpi buruk, tapi tidak lagi karena suara mangkuk, melainkan hanya suara adiknya yang mengigau lapar, minta tambahan nasi. Mereka semua masih hidup di tempat yang sama, tapi kini tanpa janji yang tak bisa ditepati, tanpa suara-suara yang minta dibayar dengan tubuh. Hanya dengan tangan, peluh, dan niat yang bersih. Sore itu saat warung sepi, Rian menyalakan radio tua. Lagu lama dari dapur kecil mengalun pelan. Ia menatap ke dinding pada foto Mbah Salim. "Terima kasih Mbah," gumamnya. "Warungmu sudah tutup, tapi kami bukakan yang baru." Dan angin sore membawa harum tumisan bawang yang tak dicampur janji apa-apa. Cerita pun berakhir. Semoga kalian suka dan bisa ambil pelajaran dari setiap kisah yang ada. Kalau kalian punya cerita horor pribadi atau kejadian mistis di sekitar kalian, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.